Perkenalkan, nama saya Florian Molo, NIM 20110081. Jadi di sini saya akan menjelaskan proyek UAS mata kuliah yang cerdas dari materi yang saya kerjakan mengenai klasifikasi makanan dan non-makanan menggunakan metode transfer learning. Oke, kita langsung saja ke bagian pembahasannya. Yang pertama adalah latar belakang. Makanan merupakan suatu hal yang tidak dapat kita pisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat ini hampir setiap orang memiliki smartphone yang dilengkapi dengan fitur kamera di dalamnya, sehingga hal ini dapat memudahkan siapa saja untuk memotret dan mengunggahnya ke dalam sosial media. Salah satu foto makanan merupakan salah satu jenis foto sangat populer di media sosial saat ini ya. Banyak dijumpai unggahan foto berbagai sosial media seperti Instagram, Twitter, Pinterest, dan Facebook. Jadi data citra yang terdapat pada media sosial dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis bisnis, contohnya analisis pola perilaku pelanggan melalui jenis foto yang diunggah. Namun sebelum melakukan proses analisis bisnis, perlu dilakukannya klasifikasi citra untuk membedakan kategori citra yang diunggah. Salah satu jenis kategori yang dapat diklasifikasikan adalah antara makanan atau non-makanan. Pengetahuan terkait kategori dari citra diunggah bermanfaat bagi para pemangku kepentingan untuk dianalisis secara lebih dalam. Salah satu metode untuk mengklasifikasi citra makanan dengan metode transfer. Oke, kita masuk ke bagian perusahaan metode transfer learning. Yang pertama ada citra, kemudian pre-processing, kemudian ada transfer learning, kemudian ada fine tuning, kemudian ada evaluasi. Oke, saya jelaskan dari flowchart transfer learning ini. Yang pertama ada citra makanan. Citra pada penelitian ini digunakan objek citra makanan menggunakan dataset atau code 5K dari situs Kaggle ini di halaman atau code ya. Kemudian dengan ada pembagian data evaluasi dengan 500 kelas makanan dan 500 kelas bukan makanan, dan LAPI untuk 1500 kelas makanan dan 1500 kelas bukan makanan, yaitu validasi dengan 500 data makanan dan 500 data bukan makanan. Oke, selanjutnya kita ke pre-processing. Jadi citra masukan yang akan dilatih dan divalidasi perlu dilakukan pre-processing terlebih dahulu. Jadi pre-processing ini akan dilakukan adalah scaling atau merubah resolusi skala menjadi 224 kali 224 pixel. Scaling merupakan sebuah standar input untuk proses CNN atau menggunakan metode transfer learning dengan arsitektur FDG16. Scaling citra asli menjadi 224 kali 224 pixel yang menggunakan metode untuk menambah keragaman pada dataset. Proses normalisasi pada dataset juga diterapkan untuk menyeramkan intensitas pixel. Yang kedua ada fine tuning. Fine tuning merupakan teknik atau istilah yang digunakan untuk melatih kembali model yang digunakan pada proses transfer learning. Secara umum hanya lapisan polyphonic saja yang dilakukan proses fine tuning dengan mengganti output menurun sesuai dengan jumlah kelas pada dataset yang digunakan. Namun apabila dataset yang digunakan jauh berbeda dengan dataset ImageNet-nya, dapat dilakukan proses tuning pada lapisan-lapisan atas yang bertujuan menyesuaikan model dan dataset yang digunakan sehingga fitur-fitur dapat bersifat lebih spesifik terhadap data. Oke, selanjutnya ada evaluasi performa dari metode yang diusulkan menggunakan akurasi. Jadi akurasi sendiri merupakan hasil bagi antara jumlah data yang masuk ke kelas dan bagi total.
semua data untuk dataset sendiri dibagi menjadi 80% untuk makanan. Baik, selanjutnya kita masuk di bagian pembahasan. Di sini ada 4 tabel ya, di mana ada makanan dengan citranya, kemudian non makanan berapa citranya, untuk kelas makanan dan kelas bukan makanan. Jadi dari tabel tersebut, dari persamaan 1 dan persamaan 2 merupakan formula perhitungan untuk menjumlahkan seluruh input dan biasa sesuai dengan bobot masing-masing yang disajikan pada persamaan. Lalu untuk melanjutkan hasil perhitungan tersebut akan diaktifasi menggunakan fungsi aktivasi yaitu efek seperti persamaan mendapatkan output A, B adalah input citra, A adalah bobot, B adalah biasa. Jadi ini rumus ya dari rumus untuk perhitungannya antara input dan biasa. Jadi di sini sigma xi dan ni sama dengan 1i tambah b1, atau persamaan keduanya j sama dengan f. Untuk keterangannya, untuk f ini fungsi aktivasi, kemudian input ke aplikasi MATLAB-nya. Dari hasil yang ada di sini didapat untuk data ya, data 500 makanan dan bukan makanan, kemudian data kelas makanan dan data kelas bukan makanan, kemudian dijalankan mendapatkan 2000 untuk datanya. Kemudian dari hasil datanya ini dirunning lagi ya, seperti pada script yang saya masukkan di MATLAB. Kemudian dari hasil running ini terdapat figur ya. Ini merupakan figur. Jadi dari hasil perhitungan ini, jadi figur yang ini, kemudian dari hasil perbandingan makanan ini menunjukkan klasifikasi makanan lebih ini maksud saya bukan lebih dominan, melainkan sama. Ini bukan citra makanan yang lebih dominan, tapi sama. Baik, jadi itu saja penjelasan saya mengenai proyek UAS dari mata kuliah Sistem Cerdas dengan materi yang saya jelaskan mengenai klasifikasi makanan dan non-makanan metode transfer learning. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam materi yang saya bawakan. Itu saja penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.